Kita lanjutkan dari Mario ke Cloud. Mau Mario di Cloud? Mulai. Mario. Apa yang mana yang semata kamu lama dirimu Karena aku cuma semata karena aku. semata kamu ya. Sini kalau itu. Satu iklan lagi habis itu kita Gemini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 detik, RRI Baik, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini adalah malam komunitas, dan obrolan komunitas di malam ini kami kedatangan dari komunitas teknisi ponsel Banten. Mana suaranya nih? Oke, langsung aja kali ya, kenalan kali ya. Dan saya lagi berdengar untuk Anda mungkin yang juga ingin bergabung dengan pertanyaan untuk komunitas ini, boleh Mbak. Ya, silakan di 0801 450 949. Saya ada kenalan Anda dulu ya, berdengar dengan para teman-teman dari komunitas teknisi ponsel Banten. Mungkin dari kanan dulu aja kali ya, silakan perkenalkan diri. Oh, saya Aris. Sebagai apa nih Om? Saya jadi ketua umum. Oke, ketua umum dari teknisi Ponsel Banten. Oke. Ya pakai topi, silakan. Oke, saya Fabian Fandi, biasa teman-teman panggil Ale. Kalau saya dari Serang. Dari Serang. Oke, sebagai apa di? Kalau ini untuk daerah saya. Wih, Korbi Lombok daerah Serang. Oke, yang malu-malu, silakan gantian aja Pak ya. Yang masih SD. Ya, perkenalkan nama saya Benny. Saya di komunitas sebagai pengurus. Oh, sebagai pengurus dari Serang. Dari Serang. Silakan. Silakan. Ini Gantian Umar. ini jadi. Mau yang mana? Pakai ini. Ya, saya nama Umar, saya pengurus Perwil Cilegon. Dari Cilegon. Cilegon. Oke. Silakan. Saya dari kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Ratno, anggota dari Serang. Dari Serang. Oke. Jadi satu komunitas ini ada anggota, ada ketua, ada pengurus korwil juga. Dan ternyata ada korwil-korwilnya ya. Oh, ada. Korwil Serang, korwil Cilegon, berarti ada korwil Pandeglang juga. Oh, ada. Oh. Jadi di setiap titik kita ada. Kayak misalkan
Serang ada kota, ada kabupaten gitu. Kita juga ada pengurusnya. Oh. Cirebon juga, Lebak ya, Tangerang. Tangerang ada. Iya, ada. Jadi yang meliputi satu provinsi Banten itu di tiap ini kita memang ada pengurus. Oke, baik. Aku pengen tahu dulu nih, saya pengen tahu dulu gimana sih komunitas itu bisa terbentuk gitu. Karena ini satu komunitas yang juga biasanya kalau komunitas kan ya komunitas cinta apa, gitu, cinta kucing Sama, misalnya. kita juga pecinta handphone Oh, sebenarnya. kita cinta handphone. Tapi kenapa namanya komunitas NBC Ponsel Banten? Kenapa? Iya, jadi kalau di handphone itu kan banyak subnya ya. Jadi ada orang yang bermain handphone itu dia senangnya jualan, jual beli. Itu masuk kategori ke dagang. Nah kalau kami ini yang kami bentuk ini adalah komunitas teknisinya. Jadi orang-orang yang memang bergelut di dunia repairnya. Gitu. Adapun di anak-anak itu yang dia memang nyervis, dia pun dagang, itu nggak jadi masalah karena masih dalam satu urusan, artinya dalam urusan handphone gitu. Nah, jadi dari situlah itu dibentuk. Gitu. Jadi orang-orang yang memang setiap hari itu bergelut di dunia servis. Awalnya gitu. Adapun nantinya yang nyervis dagang itu adalah pengembangan aja. Ada yang dagang spare part gitu. Oh, Macam-macam. oke. Nah, ini dibentuknya tahun berapa sih? Kok maksudnya bisa kepikiran banget untuk bentuk satu komunitas ini? Sebenarnya yang dibentuk itu karena cinta sih Pak. Karena cintanya saya sama profesi ini dan dari beberapa teman juga gitu. Ya seperti ini Agus Ratno dan ada beberapa teman lah yang nggak bisa saya sebutin satu persatu karena banyak kalau saya sebutin Pak. Itu orangnya juga ada yang sekarang tuh udah jarang ketemu juga gitu. Tapi memang kalau saya perhatikan itu dari awal itu memang komunitas ini terbentuk itu karena cinta. Karena cintanya kita sama profesi ini sehingga kita itu berkeinginan bahwa di Banten ini ada wadah silaturahmi. Tapi yang tidak berdasarkan asas bisnis ya. Tapi asasnya itu kekeluargaan. Makanya kami bentuklah, kami kumpulin pemain-pemain teknisi itu, artinya tukang servis kita ajak ngobrol, kita ajak sharing pendapat. Nah kita cocok karena mau gimana juga apa sih yang bisa kita lakukan dengan tangan dua itu kan sedikit gitu Pak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh tangan banyak gitu. Makanya akhirnya kita undang teman-teman kita obrol ini itu Pak di awal 2019 Pak. Oh, di awal 2019. Oh, Ya. belum lama ya? Belum. 2019 ya, sebelum pandemi berarti. Iya. Bentuk. Padahal kami nyervis itu macam-macam, ada yang dari tahun 2002, ada yang 2004 macam-macam sih. Tapi karena apa ya kemarin itu lagi musimnya kali ya. Jadi di 2018 2019 itu akhirnya kayaknya ini bagusnya diiniin loh gitu ya. Makanya di 2019 itu juga itu kita resmikan secara akte kepengurusannya di notaris segala itu kita bentuk gitu. Nah, terus gimana cara ngumpulin orang-orang? Gampang, Mbak. Karena kan ada yang mungkin di daerah Tangerang, ada yang mungkin di daerah Serang, ada yang mengumpulkannya untuk jadi ketemu itu gimana caranya? Gampang. Teknisi itu sebenarnya pada dasarnya pada senang kumpul Pak. Karena mereka itu hari ke harinya. Mereka itu biasanya ketemunya mesin handphone lagi, gitu. Oh, jadi maksudnya handphone itu muter? Memang setiap hari itu mereka itu ngadepin handphone rusak itu hampir memang sudah kerjaannya. Jadi suatu saat itu ada momen, yuk kita kumpul di sini, itu hampir rata-rata anak-anak itu pada mau. Oh, gitu. Karena itu dianggap sebagai suatu jadi refreshing buat imun mereka juga. Kedua, buat silaturahmi, ketemu teman-teman jadi banyak kenal lagi. Nah, dan di situ juga banyak informasi yang sifatnya baik dari segi keilmuan, informasi spare part, gitu, yang membantu sama satu sama lainnya. Gitu. Jadi pada senang itu, ngumpul itu gampang banget, Pak. Bahkan kami di TPP itu dalam 1 tahun itu kadang-kadang bisa 1 kali sampai 2 kali kita kopdar. Itu tuh hampir rutin, tiap tahun itu kita kopdar gitu. Dan hampir rata-rata memang pada datang. Sampai tahun ini aja kurang lebih anggota kita itu di atas 500. Oh, di Banten Di ini ya? Banten. Makanya cocok nih kalau untuk partai politik gitu. Iya, bener sih. Aduh.
suara kan bisa dinaikkan. Baiklah. Nah, tapi aku juga mau nanya nih sama Mas Ale, Mas Benny, Umar sama Mas Agus gitu ya. Ini gimana kok tiba-tiba bisa kecemplung juga di satu komunitas ini? Ayo, siapa dulu nih? Ayo, aku jawab. Karena saya cinta. Oh, karena cinta juga ya? Karena cinta. Mau sampai apapun karena ini profesi saya. Ini pekerjaan saya dan saya cinta dengan pekerjaan saya dan kebetulan bertemu sama teman-teman bertemu juga karena memang saya butuh mereka, Mbak. Saya ada pekerjaan yang saya nggak bisa saya kerjain misalnya. Saya tanya ke Pak Agus atau saya tanya ke Pak Aris, Pak gimana penyelesaiannya? Dari situlah kita mulai dekat kan. Yuk sini yuk gabung kita Jadi dulu. sharing-sharing Iya. ya. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, ayo kita kumpul yuk. Nah itu dari situlah penyelesaian masalah kasus itu kita ada. Betul. Jadi manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Saling menutup tiga kekurangan Dari segala sisi. Kalau dari Mas Benny gimana Mas Benny? Coba awalnya dulu gimana sih? Kalau saya sih ya sama sih kayak teman-teman yang lain. Pertama kenal di TPB itu ya ketika saling bertemu di tempat perbelanjaan, perbelanjaan spare part gitu. Akhirnya kenalan dan dibawalah ke TPB. Dan setelah saya tahu di TPB itu ternyata sistemnya itu ya kekeluargaan banget gitu. Saling bantu, saling berkomunikasi, intinya saling membahas masalah tentang handphone. Dan bukan hanya tentang handphone aja sih, dari segi kekeluargaan, kebersamaan gitu. Seperti itu. Bahkan ada yang mau cerai aja sampai nggak jadi cerai, Mbak. Benar, Betul. Betul. Kita bantu. Dibantu ya, benar. Berarti jadi mediasi dulu. iya, jadi cintanya kita sama kita ini sama komunitas ini tuh cintanya itu nggak sebatas cuma hubungan teman antara teman, jadi sudah jadi kayak saudara gitu. Tapi gak cinta sama istri orang juga. Nah, Iya. sama istri teman enggak. Tapi Mas Benny ini kayaknya dulunya boyband ya? Dia pernah sekolah di Korea, tapi nggak jadi operasinya. Oke, kalau Mas Benny gimana dulu? Nyemplungnya gimana sih? Kok tiba-tiba langsung ikut komunitas itu gimana? Ya sama sih, adalah sama cinta pada mereka juga. Oh, cinta pada mereka kan? Iya, pekerjaan kita percintaan kan. Awalnya sih kita gini ya, gimana ceritanya ya? Ya sebenarnya Panjang. Iya. Sebenarnya kalau apa harusnya sebenarnya pendiri itu. Jadi saya gini, dulu tuh bercita-cita tuh ingin orang Banten, khususnya dari si Banten punya perkumpulan, gitu, punya komunitas. Nah saya berinisiatif, gimana nih caranya ngumpulin teknisi se-Banten ini gimana caranya? Ayo kita bentuk, kita sebetulnya 5 orang pertama ya. Iya, rapat di 5 orang rapat dulu itu. Oh, 5 orang itu orang Serang semua Pak? Ada dari Bayang, Cilegon, Cilegon, Serang, Pandeglang ngumpul. Di daerah kalian banyak kan tukang teknisi, banyak begitu kan. Setelah banyak itu gimana kalau kita satuin, kita buat ikatan tradisi konservatif ini untuk membantu yang dari jauh-jauh sana kan kendala spare part satu, terus kemungkinan mentok di pekerjaan sesuatu yang dia nggak bisa, biasanya kita oper yang bisa, gitu saling membantu saling ya, gitu. Itu seperti tadi awalnya sih kan. Nah setelah itu sini-sini berkembang lah, ya seperti Pak Aris ini ya, Pak Aris ini banyak perusahaannya deh mengenai konsep itu aman lah ya. Itu juga sama tuh, dari satu sekarang udah berapa tuh pokoknya nih. Iya, jadi berkembang alhamdulillah. Dari situ ya saya bersyukur aja. Yang penting kita terus jaga tali silaturahmi, saling menolong antar teknisi, jangan saling banting harga gitu aja. Oke, jadi kayaknya ada teman satu lagi mau datang ya ke sini ya. Kalau nggak suruh masuk aja, nanti kita ngobrol lagi ya. Nah terus saya juga pengen tahu, penasaran juga gitu. Iya. Ini belajarnya itu beneran HP itu gimana sih gitu? Karena kan kalau teknisi HP kan apa ya, maksudnya kayak sponsor itu kan kecil-kecil ya, si Iya. perangkatnya itu gitu. Nggak sebesar mungkin seperti komputer. Enggak, jadi sama aja sih, sama jenis keilmuan Itu yang lain. sih. Jadi memang di teknik repair ini memang dia juga ada kelas-kelasnya. Jadi kalau kelas pemula gitu ya. Kebenaran di TPB ini kita udah ada markas besar, Mbak.
kita udah ada kantor resminya, itu ada di Cilegon. Di sekretariatnya itu ada. Oh, sekretariatnya sudah ada Ada. ya, basecamp-nya gitu ya? Basecamp besarnya itu istilahnya. Kalau polisi itu punya mabesnya, ITPB juga punya mabesnya, ada di Cilegon. Oh, Gitu. oke. Nah di sana juga itu memang ada sarana untuk belajar buat teknisi pemula yang baru mau belajar itu nanti kami bantu. Oh, berarti ada teknisi pemula yang mungkin ingin belajar. Oh iya ada. ya? Banyak. Bahkan yang dia memang misalkan anak-anak lulus SMK gitu ya, dia belum tahu nih dia mau ke arah mana, sedangkan mau kerja mungkin kesempatannya sulit, akhirnya mungkin tertarik dengan profesi itu bisa kita bimbing, kita arahkan. Yang pastinya memang keilmuan itu tidak bisa langsung pop gitu ya. Iya. Dia harus ada proses belajar. Sama kayak sekolah, ada kelas 1, kelas 2, 3, 4 gitu sampai naik sampai tingkat profesional. Sama. Saya rasa hampir semua keilmuan itu dia pasti ada tangga-tangganya. Tahap Ada pertama. tahapan belajar juga Ada. gitu ya. Oke. Mas Umar tadi belum jawab nih kayaknya. Tapi saya mau tanya dulu deh. Dulu Mas Umar gimana pertama belajar menjadi teknisi itu seperti apa gitu? Ya karena cinta ya. Oh, karena Jangan jawab siapa nih? oh, jadi karena cinta dengan profesi ini gitu ya. Iya. Tapi kan dulu kan waktu pas mau belajar kan berarti belum tahu dong gimana cara menggunakan handphone dan lain-lain. Maksudnya gimana tuh awal-awalnya gimana dulu? Ya kita otodidak lah. Jadi karyawan kita liatin, kita ini ya akhirnya udah. Iya. Ya, Oh, berarti- orang lama soalnya. Kalau belajar jadi teknis itu berarti harus ada handphone yang rusak dulu kan? Enggak. Oh enggak. Oh Enggak. Jadi untuk menjadi seorang teknisi itu banyak sumber ya. Iya, semua itu. Artinya kalau di masa-masa kami dulu, masa kayak saya dulu waktu awal mula, bagus juga gitu ya. Ya. Itu tuh mungkin belajar itu tuh dari lihat ke lihat, dari lihat teman, dari lihat. Tapi sekarang itu sudah berkembang pesat untuk proses belajar. Sekarang di dunia internet tahu sendiri ya, YouTube segala itu juga sudah open lah, gitu. Jadi terus juga di luaran juga, baik di provinsi Banten maupun di beberapa daerah juga banyak yang buka-buka khusus, gitu, yang buka khusus untuk sekolah-sekolah atas jadi teknisi. Dan memang sudah ada kurikulumnya, Mbak. Memang sudah ada kurikulum. Ini sertifikat BNSP ya? Iya. Oh udah ada. Iya, iya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas dan kalau misalnya ada mungkin ada pertanyaan pendengar boleh sekali di 081114509449 dan kita break sebentar ya karena ada yang mau dulu. Oke, dan kami akan segera kembali berikan untuk Anda di malam ini dalam program Obrolan Komunitas. Sekalian kenalin yang baru datang, mati kita langsung ya. Mas siapa? Mas siapa? MB. MB. Iya. Oh, Mas MB. Pak Ustadz. Kalau dia harus komputer dia. Oh, komputer. Komputer juga dia. Tadi kan saya bilang kurikulumnya, Pak. Nah, jadi inilah tenaga pengajar yang ada di sini. Oh, Ini gitu. ngajarnya. Ayo. Jadi mana? Berarti kalau misalnya saya nih misalnya nggak tahu apa-apa gitu, mau sekonyong-konyong aja pengen dong belajar itu berarti bisa ya? Bisa dong, sangat bisa. Sangat bisa. Gitu. Kalau bikin sertifikasi bisa. Mungkin kalau Mbak di sekolah formal ya, itu ada ijazah. Kalau kita ada sertifikasi namanya BN. Sertifikasi sama dari pemerintah juga. Sertifikasi BNS resmi, dari resmi dari pemerintah juga. Oh, dari pemerintah. Kalau ini kan pendidikan non formal Karena Ah. di profesi ini sudah diresmikan di 2019 bahwa Nah itu nanti disampaikan. Oh, kan sampai ya. Mas? Iya, makanya. Oh, masalah yang mau tanya aja Pak. Kadang-kadang saya artinya nggak keluar itu kalau nggak ditanya. Kalau ditanya, kalau nggak dipancing ya. Iya. Nah, kita break ya. Iya. Kan saya juga nggak tahu ya ternyata ada sertifikasi begitu. Iya. Kita biasa main di mesin dan mesin terus jadi kalau ngobrol gitu suka kaku, makanya Iya. harus dipancing. Oh, oke. Kalau dari pancing. Makanya dari situ kadang-kadang kalau diobrol kan banyak suka kakunya kayak ini nih. Kemarin jadi susah. Tapi kalau dikejutin di istri gue jangan. Biasa main sama mesin ya. Jadi biasa Oh, megang. oh, oh, ya Allah. Iya. Ya memang seperti itu. Ya sekarang mah enak, zaman saya dulu mah enak, Wah, susah. otodidak. Ya Tidak kalau juga. zaman sekarang kan kalau misalnya ada apa yang nggak kita tahu mungkin kan bisa Iya. Iya, gitu bisa kan. googling. Dulu saya Kalau mah dulu belum Mak. belum Pak. Iya. beli. Beli. Beli HP yang bagus, nanti compare sama HP normal. Kalau HP yang bagus, oh dari segi bagus. Aduh ya Allah seribet itu Nanti ya.
Iya. Yang jelek, oh berarti yang ini putus nih, yang ini kan dibongkar sama kita. Kalau dulu zaman dulu gitu, zaman dulu. Jadi kalau ada HP rusak, terpaksa kita beli yang baru. Oh ya dulu gitu dibongkar. Kalau orang dulu gitu mbak, kalau saya kan orang baru ini ya. Jadi ya begitu konsepnya. Saya kok gak sih gue lihat mas loh. Iya benar. Dikeroke ya benernya. Kita kenal. Tinggal di mana? Hah? Tinggal di mana? Kalau saya mah di itu Pakupakan. Baru kata iya. Udah sering lewat pulang balik kan. Enggak, tapi kayak saya pernah lihat di mana gitu. Iya betul. Itu tokonya 5 kayak di mana-mana. Oh iya kali ya. Iya. Di Pakupakan sampai ke sana. Aku Banten ada. Kalau tahu tanya aja nanti deh. Enggak saya jelasin lah. Ini kalau itu klik care itu apa? Ah, Oh. Harus jelasin deh. ya. Kalau klikan mah ini mbak, apa? Pedagang obat. Obat. Bukan. Dia ini dia berarti di authorized service partner. Oh. Gitu. Oh tapi dalam bidang teknisi juga ya? Iya. Jadi yang garasi kan di sini. Nah, Cuman untuk beberapa tahun ini memang Quicker itu ada kerjasamanya baru sama Infinix, Ipel, Tekno. Oh. Jadi untuk brand garansi ya, Iya. brand garansi ya. Oh. Kalau mbak pernah dengar service center Samsung gitu, Heeh. ada kan? Heeh. Kalau di Quicker itu service centernya untuk Infinix, Ipel, Tekno itu masuk ke Quicker. Oh. Di Serang ada, Pandeglang ada, gitu. Di Cilegon saya sendiri ada. Gitu. Jadi mbak punya handphone Infinix yang rusak masih garansi, jangan bingung. Jangan bingung. Gitu. itu Bahkan gratis. di cabang Quicker ini ada sekitar 70 lebih sekarang. Di- Loh itu berarti kalau misalnya kita rusak misalnya handphone apapun itu? Iya. untuk klaim ya, untuk klaim garansi ya. Oh. Itu Infinix, Ipel, Tekno. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kayak Mbak pernah lihat garansi. handphone Infinix? Garansi. Saya punya HP Ah. rusak. Ya ini mah HP apapun ya. Biar ganti dulu biar masuk. Punya HP rusak nih. Masih garansi. Ah, kita kasih kan dari klaim garansinya gitu. Oh iya garansi berarti. Iya. Oh Itu iya. baru masuk. Jangan sebut merek dulu, bingung nggak sebut merek Itu dulu. untuk brand itu, untuk brand Infinix, Ipel, Tekno. Contohnya mana? Ya ini ya. Ya ini. Ini yang kemarin. Ini Israel. Ini Infinix. Ini Realme. Setiap handphone baru itu kan garansinya masih garansi itu 1 tahun mbak. Iya masih ada garansi biasa kalau. Itu kalau di baterai itu 6 bulan deh aksesoris. Tapi kalau untuk mesin LCD 1 tahun. Gitu ya. Apa backup-nya gitu. Aku juga mau tanya loh, kenapa sih LCD itu mahal banget? Kenapa? Masih dikasih saya Tergantung handphonenya lah. tergantung handphone Itu ya. HP-nya dong. Oh gitu ya? Iya lah. Jadi yang Nggak satu bisa nggak bisa disamain. disamain. Nggak bisa Kan ada yang disamain. lebih mahal lagi. Ada. Banyak Samsung. Bisa Bukan dibahas. maksudnya Yang mahal itu yang berapa kata mbak? Ya paling aku beli mahal. satu dua ratus. Itu masih murah. Oh gitu. Ada yang lebih dari 4 juta. Ada yang lebih dari itu. Samsung J5 dulu 2005. Oh, dulu ya masih murah. Samsung mah mahal, Samsung mah beda. Sekarang aku pakai handphone apa? Mau dikasih tuh, mau dikasih. Berapa? Kenapa nih? Mau dikasih, mau dikasih. Tenang dia mau banyak, tenang aja dia mau tiap resek. Samsung berapa ya? Ini terakhir Samsung A22 apa ya? Oh, A22 baru kemarin berarti memang. Sekarang kan udah A23. Iya, gara-gara kecemplung dulu yang aku dulu kecemplung dan ditanya mati. Nah kalau yang kecemplung itu dulu aku mati bener-bener nggak bisa. Kenapa Nggak pakai bisa, cepat saya? kata teman-teman. Katanya ditaruh aja di gelas. Oh, gitu. jangan. Emangnya mantap apa nih? Itu ilmu orang Indonesia loh. Di mana-mana teori menyesatkan. Terus udah gitu saya taruh. Nah, tanya apa? Jawab satu tanya aja biar pernah tahu sekalian ya. Sekalian di- Tanya aja, mau bener kan di kelas kita jawab katanya. Harusnya kalau nyemplung itu cemplungin lagi mbak yang di dalam. Cuma dikasih rinso biar bersih. Dikasih, iya benar dikasih rinso biar bersih. Nggak mau ya. Nanti tanya aja, biar Nanti kita jawab. Oh, Nanti iya, nanti biar dijawab ya. iya dijawab. Nanti sudah jawab nanti Pak. Ini waktu ini dari iklan. Enggak lagi lah ini. Enggak, Enggak. lagi iklan, lagi iklan. Lagi lain pak. Oh gitu. Oh iya. Jadi kalau kena air, kok satu kalau mau bisa dibuka baterai. Tapi kalau nggak bisa dibuka, kalau jauh dari toko konter servis lebih baik jemur dulu. Kalau nggak Panas pakai masuk. charger.
Jangan nyala mati nih posisinya matiin. Oh jadi pas kecemplung itu diangkat, Angkat, jangan pernah dihidupin. Iya, jangan langsung jangan dihidupin oh, aja. jangan langsung dihidupin. Jangan. Oh, salah. Kan ada airnya. Kayaknya ya. Ada airnya dalamnya. Iya, Jadi short Iya. konslet. Gitu. Iya, akhirnya itu katanya kena LCD-nya, masa iya sih kena LCD-nya? Iya, Kena macam air air aja. macam. mungkin ya. Iya dong. Tergantung. Oh. Tapi kena air itu kita nggak bisa nyuruh si air. Jangan kayak air dia. Ke Oh, konektor jadi aja ya LCD dulu kan. itu besar bukan karena cuma ke batik doang ya? Wei? Enggak. Oh. Macam. Penyebab kerusakan itu banyak. Oke, oke. Ada yang material, non material itu ada. Ada yang spiritual dan non spiritual. Jangan dideketin magnet tadi artinya gini. Lah, enggak lah itu. Ayo bener lah. Ini jauhin ke magnet. Kalau ada magnet jauhin ini LCD. Ada yang memang spiritual Iya enggak dong. dong. Jangan deket magnet. Nanti ini rusak, rusak. Nanti bulat. Lebih gampangnya mbak. Iya. Bulat. Ya deket magnet yang mengandung magnet ya, jangan yang mengandung magnet jangan deket. Pernah baca nggak mbak? Apa gadget tuh jangan di atas TV gitu. Oh, iya, iya. Nah, itu pernah ada magnet. Ini monitor. Dan kadang kalau ada yang nelfon kan si TV-nya. Iya, kira gelombang elektromagnet. Oh, oke, oke. Terus di pom bensin. Nah berarti nanti pesawat. aku minta tipsnya biar handphonenya itu awet ya. Gampang. Ya. Matiin taruh lemari. Nah, enggak ini. Kita harus gimana aja. Tips sama si orang. Nanti cara pengecasan yang baik biar HP awet baterainya. Tanya aja. Nanti kita mau jawab. Mobil. Ya ih. Habis di mobil. Habis banget. Itu minyak. Enggak emang Pemkot ada lagi yang lebih mahal dari Banyak. Mbak. Wah, tergantung kualitas sebenarnya semuanya. Standar itu mengikuti nilai harga. Harga HP. harga si handphone itu ya. Ya. Sama seperti kendaraan kayak gitu nggak jauh beda ya. Apalagi yang di Indonesia belum bisa bikin. Oh iya. Fluktuasi harganya. Gitu ya. Iya. Di Indonesia belum ada. Ini kemarin nih. Bukan di Spanyol kemarin. Udah. Di cair. Colek-colek dong, Reaksi. Udah. Iya lumayan lah. Kelihatan yang mana colek. Dia 5.000 berarti nyayur berarti. Yang beli rokok sebungkus akan dingin. Iya. Mungkin kalau di STM mbak pernah dengar ada sekolah jurusan kelas, jurusan elektro, jurusan ini. Kita handphone sebenarnya sama, kita ada kurikulumnya, ada tenaga pengajar, Bet. ada ini, ada Suaranya sama seperti itu. Suaranya. Dan teman-teman sebagian ada yang usahain kita untuk bisa masuk ke SMP gitu. Biar apa? Biar pelajaran handphone ini benar-benar udah. Iya loh, soalnya handphone itu kan sekarang udah jadi nyawa orang kan. Lebih baik orang ketinggalan dompet katanya daripada Dan yang lebih bisa jelasin sebenarnya bukan saya sebenarnya Pak Andi. Oh gitu. Bisa lebih dicari. Nah, nanti Oke, ngomong. santai sama Pak Andi ya. Ayo. Yuk kita masuk ya di sini ya. Enggak apa-apa. Beli lihat di mana Ben? Facebook. Oh nggak ada. Di grup ya? Facebook. Oh, Beni. Ini Udah baru masuk sih. ya. Oh, baru. Itu baru ini. Jelas tuh Pak. Promo 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Beringat masih dalam program obrolan komunitas bersama dengan komunitas Organisasi Ponsel Banten nih. Wah, keren-keren banget mereka ya, bisa benerin handphone sampai sebener-benernya. Dia tadi juga udah banyak ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana bentuknya dan lain-lain. Dan masih ada tamu saya di malam ini, komunitas teknisi ponsel. Ada Mas Aris, kemudian Mas Ale, Mas Benny, Mas Umar, Mas Agus, dan ada yang baru lagi ini sepertinya Mas Embi. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Embi. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Nah, ini Mas Embi kalau di komunitas ini sebagai apa Mas? Saya di sini hanya sebagai pengurus saja. Yang mana tadi mungkin sekilas kepengurusan di TPP sudah dibahas. Dan tentunya sebagai anggota juga. Kalau dulu sih kita ada yang sifatnya korcam ya, pabrik ya, korwil gitu. Dan untuk saya kebetulan posisinya ada di perbatasan antara Serang dan Pandeglang, jadi saya sebisa mungkin merangkul teman-teman yang di daerah sana. Yang istilahnya kebetulan posisinya di Baros. Di Baros, oke kan bener Baros kan. Di Baros, jadi ya teman-teman yang di Celasari itu kawasan Pandeglang,
kemudian teman-teman yang di daerah Barosnya, kawasan Serang, ya tetap kita rangkul. Mungkin itu saja kalau di PTB-nya ya. Dan sebuah kehormatan sekali malam ini kita diundang ke sini. Walaupun ya mungkin masing-masing dari kami terlepas dari aktivitas kita yang biasanya jam-jam segini itu lagi rame-ramenya gitu. Dan lagi enak-enaknya kerja nih gitu. Nggak apa-apa. Masih enak-enaknya kerja biasanya nyontel. Tapi ya ini sebuah kehormatan juga, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa didengar sama teman-teman semuanya, jadi inspirasi buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk bergerak di dunia teknisi ini. Ya kita semuanya welcome. Mungkin itu ya Pak. Betul ya. Wah, luar biasa. Tadi kita off air sempat menyinggung tentang pelatihan yang bersertifikasi. Betul nggak? Ini mungkin Oh, bisa iya, dijelaskan. Silakan Pak Ketua atau Pak Udah Edi. aja banyak biar aja. Upload Jadi Nah, saya sebutnya menambahkan aja. Apa yang mau ditanya? jadi itu prosesnya seperti apa sih kok bisa dapat sertifikasi dari pemerintah lagi ya? Oh iya, jadi gini, di 2019 itu baru diresmikan ya secara resmi, itu ada undang-undang bahwa profesi teknisi ya. itu sudah disahkan oleh kementerian bahwa si profesi ini sudah ada lembaga sertifikasi profesinya. Artinya si profesi ini memang lebih secara hukum itu sudah disahkan gitu. Ini dia. Secara hukum itu sudah disahkan bahwa si profesi ini, teknisi telepon seluler ini itu udah di bawah ada undang-undangnya. Dari situ jadi si profesi ini kalau yang mau bergerak untuk menjadi seorang teknisi itu sih memang lebih baik dimulai dari itu, Mbak. Artinya dia si profesinya itu bersertifikasi dan diakui oleh negara. Itu sih awalnya itu aja. Nah di balik itu artinya di sertifikasi itu juga kan banyak lapisannya, Mbak. Ada klaster-klasternya juga banyak. Tapi intinya hubungannya antara profesi ini dengan sertifikasi ini sama aja kayak sertifikasinya tukang las, tukang cukur, tukang batu, itu kan ada sertifikasinya, itu sama aja. Nah, tapi saya agak penasaran juga gini, kenapa ini bisa dapat sertifikasi dari pemerintah? Apakah dari komunitas? Oh enggak. Ini kalau untuk sertifikasi kita bicaranya sudah tidak komunitas. Kita bicaranya ini satu profesi. Ya. Profesi individual mungkin. Bukan, profesi kayak misalkan tukang becak, tukang cukur, tukang las. Sekarang, nah kita ini profesinya teknisi, teknisi telepon seluler. Jadi bicaranya teman-teman di sini sudah punya semua. Ya, hampir rata-rata kalau di anak di TPP itu hampir rata-rata sudah punya semua sertifikasinya. Karena kami percaya dan istilahnya ngikut lah ke pemerintah. Artinya profesi ini memang harus bersertifikasi kalau kita mau buka toko, mau kerja di mana, itu. Jadi ibaratnya gini, Mbak, sertifikasi ini seperti Mbak bisa bawa motor, tapi Mbak nggak punya SIM. Nah, hubungannya gitu. Jadi kalau antara profesi ini dengan sertifikasi itu hubungannya kayak gitu. Jadi kita bisa nyervis, tapi kita juga bisa punya SIM-nya gitu. Jadi nge-clock. Gitu. Jadi profesi ini bisa berjalan dengan enak. Oke, baik. Gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi itu? Pasti kan harus ada pelatihan dulu mungkin atau bagaimana gitu? Nah, biar nggak selalu saya jawab ya, ini saya serahkan nih. Mereka atau Bang Endi silakan. Mau Pak Endi dulu boleh? Nanti baru Bapak berkacamata atau silakan. Oke, siap. Selamat malam, selalu berkatuh. Sedikit mungkin cerita sejarah SKKNI ya. Sertifikasi. Nama saya Dedi Kurniawan, teman-teman teknisi lebih banyak kenal saya Dekapreser ya. Entahlah sebutan dari mana gitu kan. Nah, jadi teman-teman lebih banyak kenal Dekapreser tim. Ya, di sini saya menyoroti sertifikasi dan sejarahnya. Jadi gini,
Kalau dulu di tahun sebelum 2014 ya, teknisi handphone ini disebutnya sebagai tukang servis, Bu. Kenapa kita sebut sebagai tukang servis? Karena mereka belum punya sertifikasi, belum punya standar kerja khusus untuk seorang teknisi ini harus seperti apa gitu. Barulah di sekitar tahun 2014 tergagas sebuah SKKNI dengan nomor 421, SKKNI 421, di mana ini menjadi fundamental cikal bakalnya sertifikasi untuk teknisi. Tahun 2014. Kemudian di tahun 2018 baru muncullah LSP yang menaungi atau berada di bawah BNSP untuk bersertifikasi teman-teman teknisi ini. Jadi sudah ada SKKNI-nya, sudah ada asesornya, sudah ada LSP-nya. Resmi di tahun 2018 sertifikasi teknisi ini kita bisa bilang membludak ya, dan peminatnya pun sudah sangat banyak. Jadi alhamdulillahnya untuk kita ini sangat bangga pada saat ini ketika di rapor anak kita dituliskan profesi orang tua itu bukan wira swasta, bukan tukang servis ya, tapi sudah sebagai teknisi telepon seluler. Wow, Jadi cikal bakalnya itu sekarang ini 421. Kalau misalkan ditanyakan bagaimana syarat untuk mengikuti sertifikasi, otomatis pasti ada yang namanya assessment. Assessment ini dimana pengumpulan data-data. Jadi teman-teman yang berprofesi teknisi ini mereka dilihat sudah berapa lama mereka menjalankan profesi teknisi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada lembaga pelatihan yang pernah menaungi mereka. Nah ini dibuktikan oleh sertifikat profesi atau setidaknya ada sertifikat BIMTEK, bimbingan teknis. Mungkin secara otodidak orang ini lahir dengan kemampuan elektronika, tapi mungkin dengan sistem ekonominya yang kurang memadai, sehingga dia nggak mampu menikmati pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga pemerintah, swasta, atau sekolah gitu ya. Nah ini adanya BIMTEK. Jadi dalam asesmen itu harus ada sertifikat pelatihannya, harus ada BIMTEK-nya. Lalu kemudian LSP akan melihat apakah si teknisi ini bisa untuk diajukan ke sertifikasi. Begitu. Nah, ketika dia di ACC atau dia diterima untuk melakukan sertifikasi, maka dia resmi akan disertifikasi dan ditentukan apakah dia layak untuk dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Wow, berarti semacam ujian juga Iya, ya. iya. Tapi ada juga yang nggak lolos, apa gimana? Ada. Ada juga yang nggak lolos, berarti nggak bisa dapat sertifikasi itu ya? Iya. Ya, pulang, nggak apa-apa. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Sama di sekolah Mbak. Kan ada yang naik kelas, ada yang Iya, begitu pun SIM tadi yang kayak SIM dulu ini. Oke. Oh begitu. Nah kalau tadi dikatakan Pak Andi ini sebagai pengajarnya, betul iya, atau betul. tidak? Nah dalam proses mengajari anak-anak itu gimana? Ada kesulitan? Sebenarnya yang layak dipanggil sebagai pengajar mungkin bukan saya. Jadi Pak Deka ini. Jadi kebetulan di tahun 2022 kemarin itu ya, November Desember, saya dikenalkan ke dunia trainer oleh Pak Deka ini. Ya mulai dari kemarin itu di Mangga 2 ya, kita ini kerjasamanya dengan kementerian. Dilanjutkan. Kementerian apa tuh? Ya. Kementerian Komunikasi. Tenaga kerja. Oh tenaga kerja. Kemenaker. Oke. Kadang Kementerian Agama juga. Dan memang saya sendiri kemarin itu kebetulan di awal gerbang saya diajak ke dunia trainer itu kemarin untuk di web developer gitu ya. Hanya di samping itu akhirnya berlanjut kemana-mana ya, termasuk ke bidang saya sendiri gitu ya di dunia teknologi ponsel ini. Untuk masalah pengalaman mengajar ya benar tadi apa yang sudah dibahas dan dijelaskan oleh Pak Ketua, Pak Aris dan Pak Deka juga selaku praktisi ya, praktisi di dunia trainer khususnya mungkin di bidang dunia teknisi ponsel ini ya. Kalau berbicara pengalaman mengajar lebih banyak Pak Deka, lebih banyak Pak Deka, cuman hanya saya sedikit mengulas pengalaman saja. Jadi intinya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Mbak ini terkait tentang training atau dunia pelatihan atau sertifikasi, intinya mungkin setiap teknisi yang memiliki sertifikat profesi atau yang disebut dengan sertifikasi ini semuanya sudah melalui uji kompetensi, yang mana uji kompetensi ini benar-benar diuji kompetensinya.
setelah diuji kompetensi dia baru mendapatkan status kompeten. Nah, setelah dia punya status kompeten, hasil dari uji kompetensinya baru dia dapat sertifikat profesi itu ya, yang resmi dari BNSP. Gitu. Oke. Itu saja. Baik, nah sekarang saya mau tanya sama dekanya, Ya. ini gimana? Ada kesulitan nggak sih dalam proses mengajar anak-anak? Karena kan ini dari mungkin ada yang belum bisa sama sekali gitu kan. Ini yang menarik Mbak, jadi bukan cuma sekedar lingkungan kita ya, bahkan di beberapa daerah yang saya singgahi, saya kalau sebut nama nanti menjadi barometer ya. Intinya mungkin hanya saya sebutkan di beberapa daerah ya, tapi nggak termasuk daerah juga kan. Dekat-dekat kita juga mereka masih awam dengan kata-kata SKKNI, dengan kata-kata metodologi gitu ya. Jadi ada bahasa vokasi atau bahasa pendidikan yang berbasis industri seperti itu ya. Tapi bisa kita lihat ketika kita bertemu dengan para mentor atau para instruktur yang mereka berlabelkan Dikbud ya, karena kalau Dikbud antara Dikbud kurikulumnya beda Mbak. Kurikulum Dikbud dengan kurikulum SKKNI. Bahkan ketika kita ketemu mereka aja, ini rumusan silabusnya apa, rumusan kurikulumnya yang mana gitu ya. Terus dari SKKNI ini yang kita breakdown dari mulai elemennya, KUK-nya, unit kriterianya gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan pembuatan LPP-nya, perbuatan yang lain-lain? Nah, ini juga sebenarnya masih sangat awam. Bahkan banyak sekali lembaga-lembaga pemerintahan yang juga sempat kita adakan workshop ya untuk penjelasan tersebut gitu. Jadi menariknya di sana. Lalu untuk menjadi instruktur, sebenarnya kalau untuk instruktur bukan di handphone saja ya, peluangnya besar. Cuman kalau di ketenaga kerjaan itu kita ada namanya pelatihan metodologi. Nah, di mana metodologi ini dibagi beberapa jenjang. Ada metodologi 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi saya lihat pemerintah ini membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para orang yang merasa mereka kompeten, tanpa harus melihat background mereka ini pendidikannya apa, mereka sekolah di mana gitu ya. Jadi ketika mereka bisa melewati ujian tersebut, maka mereka layak dinyatakan sebagai sosok dari apa yang diambil. Contoh misalkan ketika kita ikuti metodologi 3 ya, karena untuk syarat instruktur adalah mereka melewati metodologi 3. Di mana pembahasannya adalah menyiapkan materi pembelajaran, lalu bagaimana menciptakan silabus, bagaimana membuat kurikulum pendidikannya, menentukan berapa nilai jam pelajaran yang akan diberikan, memberikan nilai mutu dari skema kompetensi yang akan diajarkan. Kita ambil satu contoh misalkan di handphone, dengan skema ujian kompetensi membaca skema telepon seluler gitu. Dengan nomor S titik sekian itu kita berikan bobot senilai 20, sehingga kurang lebih dalam pelatihan tersebut minimal kita akan ambil sekitar 20 sampai 30 JP untuk materi tersebut. Jadi bentuk itu durasinya sudah dihitung sama mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kita latih gitu ya, pertanyaannya simpel. Kita kerja on the job. Jadi kita ada SKKNI yang mengatur apa yang harus kita ajarkan sama mereka. Jadi sebelum kita ajarkan, kita sudah menyusun. Kita berhadapan dengan siapa nih? Materi apa nih yang mau kita angkat? Contoh misalkan pelatihan dasar. Berarti pelatihan dasar ini kita ambil skemanya bongkar pasang ya. Bagaimana mereka melakukan perakitan, lalu bagaimana menggantikan part-partnya, dan itu semua sudah ada. Bahkan sampai output hasil dari pelatihannya itu sudah ada di SKKNI-nya. Oke, ini berarti program dari kementerian itu ya termasuknya atau enggak? Acuan, jadi untuk seorang trainer atau IRSP dalam bidang teknisi seluler, mereka pasti mengadopsi SKKNI 421 berganti larinya. Nah itu, jadi sebenarnya ketika banyak teman-teman juga yang mengatakan, Pak saya mau mengajukan proposal kok susah sekali ya ke kementerian ya, atau saya mau menembus ke sebuah lembaga kok susah sekali ya, apa ada orang dalam, apa ada link? Oh tidak, saya tukang servis awalnya gitu ya, dan dengan kesempatan yang saya punya, saya bisa sampai mengajar juga, menguji juga gitu, karena memang semua itu ada acuannya. Yang harusnya misalkan ibu lah yang mengajukan proposal pelatihan teknisi handphone, entah itu ada di lembaga mana, atau kita mau mensinergiskan antara program yang ada dengan program yang lembaga kita punya nih, maju proposal dengan tujuan adalah mengadakan pelatihan teknisi handphone. Nah, lembaga ini pasti akan menanyakan, karena mereka paham ini yang mau dilatih apa, servisnya digambarnya kayak apa gitu. Karena yang mereka tahu dengan adanya SKKNI ini jelas, oh pelatihan teknisi handphone yang diambil
2, 3, 4, 5 skema. Kita ambil contoh misalkan ketika analisa handphone mati total. Nah, baik Nah, tuh gimana tuh? Apakah karena dulu juga banyak orang nih yang mengatakan katanya kalau misalnya handphone mati total, apalagi dari tercelup air misalnya. Iya. Ada yang bilang katanya taruh di beras dulu lah, inilah itu, nah itu gimana? Oh, ini kita bicara teknisnya atau bicara Malu gaib nih. saya cuma Karena gini, masyarakat mungkin biar lebih tahu juga ya. Itu Betul, kan betul. walaupun sepele, tapi buat orang yang baru mengalami itu penting sekali. Siap. Jadi saya coba sih masuk, saya jelasin sedikit lagi tentang apa namanya prosedur pengajarnya ya. Oke. Ada materi analisa handphone mati total gitu ya. Nah, mati total. Lalu di sana sudah ada, kamu harus ini, kriteria unjuknya ini, elemen kompetensinya ini, outputnya ini. Maka jangan salah, anggarannya pun sudah ditentukan di sana. Jadi nggak serta merta kita orang ini menentukan anggaran, misalkan analisa mati total, alat yang dibutuhkan, bonding, nggak ada tujuannya bonding sama mati total. Bonding itu untuk LCD gitu kan. Jadi acuannya semua RAB, RPP, semua silabus kurikulum itu sudah ada di sana. Oke, itu untuk bidang pengajaran ya. Jadi sama sekali untuk kita yang sudah pernah belajar itu ya, itu sama sekali nggak ada kesulitan. Tapi untuk contoh misalkan di mati total, prosedurnya jelas. Jadi ada beberapa prosedur yang diterapkan oleh teman-teman itu adalah ketika handphone mati total dengan kejadian mau terkena air, mau handphone tersebut jatuh ya, mau handphone tersebut jatuhnya pelan, agak tinggi sekali gitu ya, tercebur airnya lama sekali, atau cuma tercebur di laut lagi, itu prosedur selalu sama. Pasti yang kita lakukan adalah pengecekan tegangan baterai yang pertama kali kita cek, lalu kita pastikan lagi apakah ada terjadi korsleting di antara jalur VBR, di mana VBR ini adalah ditujukan untuk suplai baterai kepada blok-blok engine lainnya ya. Nah itu kita pastikan dulu. Kalau dinyatakan oh ternyata baterainya aman, oke kita lanjut step selanjutnya. Maka kita cek apakah ada terjadi korsleting. Oh ternyata tidak ada kasus korsleting. Kita ulang lagi pengecekan ampere. Seberapa nilai ampere yang diberikan oleh handphone tersebut. Nah itu kita analisa berdasarkan chipsetnya. Apa dia menggunakan MediaTek, Qualcomm, atau juga Spectrum atau yang lain-lain gitu ya. Nah dari hasil analisa itu akan kelihatan lagi langkah-langkah selanjutnya. Jadi sebenarnya ini analisa yang saling menguatkan gitu. Lalu kita baca lagi apakah dia masih terdeteksi menggunakan komputer. Kita buka device manager, kita lihat apakah komportnya terbaca gitu ya. Nah itu sebenarnya penanganan awal atau analisa awal seorang teknisi terhadap handphone yang Ini sebenarnya nambahin loh ya. Ini luar biasa, ilmu banget loh ini. Enggak, artinya gini. Daging Itu semua ya? kalau yang artinya untuk orang-orang yang sudah mengerti lah ya. Makanya saya Kalau juga untuk ngerti masyarakat tadi. awam, kalau untuk masyarakat awam yang kata Mbak umurnya dimasukin beras itu sangat tidak benar Mbak. Itu sangat tidak benar. Kalau berasnya beras merah, nggak tahu juga. Tapi yang pasti nggak gitu. Ada tidak seperti itu penanganannya. Jadi kalau misalkan ada yang terkena air sedikit atau banyak, lebih baik kalau masyarakat yang tidak mengerti, lebih baik serahkan saja ke ahlinya lah. Artinya ke tempat servis gitu yang benar-benar mereka percaya. Yang terpenting jangan dicas. Jangan ada tegangan yang masuk. Matian. Jangan coba dihidupin, jangan coba dicas. Jadi setelah terkena air segera aja langsung normal. Oh, jangan coba-coba untuk Jangan dicat coba-coba. atau dinyalain Dinyalain, gitu ya. atau dinyalain. Kalau Itu sih pertolongan kalau pertama. dijemur enggak juga ya? Gimana? Kalau dijemur Dijemur juga ya. Kering Mbak. ya sebenarnya bisa aja, tapi jangan pernah coba dihidupin atau ini. Iya. Jangan ada tegangan yang ada gitu. Oke. Ini sudah mendekati waktu Injury kita time. ya, injury time sekali, dan mungkin terakhir jika ada yang ingin bergabung dengan komunitas ini, Oh di kemana? Facebooknya Silakan. ada, di Facebooknya ada, itu Ikatan Teknisi Ponsel Banten ada. Silakan aja langsung ke. Berarti langsung ke Facebooknya Ke Facebooknya ya. bisa. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang disampaikan terakhir, silakan oleh siapa? Pak Ketua atau ada yang lain? Sudah sih, Yang itu disampaikan? saja saya rasa. Semua ya? Ya terima kasih lah buat semuanya ya. Oke. Gitu buat yang datang juga gitu. Semoga kedepannya kita jadi lebih baik. Amin, amin. Dan terima kasih juga lagi teman-teman sudah menyempatkan Iya. hadir ya. Karena malam-malam gini biasanya rame ya. Biasanya jam kerja di Jam teknis kerja itu ya. Enak-enaknya ada ini loh. Ada beda dengan jam PNS. Oke. Semakin malam semakin nyambut. Terima kasih kalau begitu Mas Aren, Mas Ale, Mas Gani, Mas Umar, Mas Agus, Mas Empi dan juga Mas Deka sudah hadir ya di kesempatan malam
ini dalam obrolan komunitas dan pendengar, demikianlah untuk program kami obrolan komunitas tidak terasa, tapi ini sangat luar biasa sekali pengetahuan juga ya untuk masyarakat luas, untuk Anda juga pendengar yang ingin belajar mengenai teknisi dan lain-lain bisa langsung bergabung dengan komunitas Ikatan Teknisi Ponsel Banyak. bisa cari di Facebook ya. Di Facebook ada, di Instagram ada, Kalau di Instagram apa namanya? sama itu juga. Ikatan Teknisi Ponsel Banten. Oke, baik. Dan demikian beliau untuk program komunitas. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan selamat malam. Selamat malam. Demikian kami masih akan terus menemani aktivitas Anda di malam ini. Tetap bergabung bersama kami. Harusnya kalau ngobrol lagi ini 2 jam harusnya. Iya benar. Satu jam. Satu jam tuh nggak terasa. Jadulin aja. Ini ini Be, yang penyiar nih Be. Iya, penyiar. Apa selalu Mbak? Apa Enggak, ketika? ganti-gantian. Bonyok dari sendiri intinya mbak, sebenarnya kalau mau belajar atau mau tahu tentang kehidupan teknisi ya, misalnya nih saya tertarik dengan servis handphone, itu saya nggak cuma gini mbak, gitu. Saya datang main ke tempat Aris, dia cuma bongkar handphonenya, pasang lagi, dikasih QSL-nya nyala, itu dihargai berapa? 400.000 mbak. Ini menariknya apa? Pada saat itu saya kerja di pabrik, gajinya 900.000. Gitu. Dia cuma dibuka, ditutup lagi, ditiup sama dia. Itu dikasih QSL 400.000. Dari situ saya pengen banget belajar. Bisa aja. Karena jasa itu kan Iya betul. Nah, saya tertarik dengan dunia seluler. Dengan yang bisa dengan hal seperti ini. kenapa tadi ngomong gitu mas? Soalnya kita semuanya ini memang cinta mbak. Cuma kan di dalam cinta itu kita ada unsur-unsur lagi mbak. Iya. Tapi jangan salah, karena ada cinta itu, kadang-kadang handphone yang tadinya mati itu kalau kita pegang aja bisa hidup. Bisa hidup lagi mbak. Jadi Kekuatan cinta. Sama teknis itu kok bisa hidup lagi. kita sering kejadian begini mbak. Ada nih. Tadi saya datang ke Bapak bapak. aneh masa handphone yang mati bisa hidup lagi aneh. Pada yang hidup jadi mati kan. Teknisi mah Mbak. Perempuan yang nggak hamil jadi melahirkan lagi bisa. Lama yang dibawa mana malah ya. Tapi mungkin mbak ini masukin aja mbak, kalau bisa nanti mungkin perlu diadakan program lagi, apa namanya, terkait pandangan-pandangan masyarakat, pandangan-pandangan miring masyarakat yang perlu diluruskan juga terkait pandangan masyarakat terhadap konter-konter servis itu tidak sedikit kok, apa namanya, masyarakat yang memang punya pikiran negatif. Ini yang harus suatu saat mungkin bisa diprogramkan supaya kita memberikan edukasi, ya pemahaman aja, tidak senegatif itu. Itu pernah diangkat sama SCTV Ya, mesti gitu ya. Iya. Tahun lalu. 8 saya buka servis sampai sekarang, bukan 20 tahun ya. Dan itu ada kesalahan benar-benar yang fatal itu dari SCTV itu. Kita sampai serang kan ini istilahnya, apa namanya, Tergantung orang itu ya sih, Tuhan tahu orang. Jadi harusnya sebenarnya itu bagus juga tuh tema itu diangkat. Iya, tapi maksudnya iya. harusnya jangan di komunitas harusnya. Iya. Masalah atau apa nggak tahu saya. Bikin apa dari lagi. Dalam 1 minggu itu biasanya apa Mbak ini di sini? Acaranya. Macam-macam biasanya. Bikin acara lagi aja. Iya, tapi bahasnya itu ada sih, kita tuh ada namanya cek fakta sebetulnya. Nah itu. Nah cek fakta itu sebenarnya tapi kayak harus ada misalnya dari dinas apa gitu, nanti kalau misalnya bahas tentang ini maksudnya apa ya? intinya sih gini, jadi pandangan-pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap teknisi tempat servis. khususnya teknisi, ya itu yang perlu kita luruskan gitu, Iya, Jadi kita sebagai narasumbernya aja kita ini. bahwa tidak senegatif itu. Ada prosedur Ada yang yang kita itu tempuh. ada ya. Ada yang banyak yang Pasti ada. Cuman ya nggak semuanya. Oh iya juga ya Oh, itu. kan pasti ada optimal di semua. Ada aja ya itu. Yang intinya sih gini, nggak semua yang panjang pelang servis handphone itu mereka bisa nyervis. Nah, Itu aja.